Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore. Halo semuanya teman-teman, kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah pengantar bisnis digital dari kelas A Prodi Pendidikan Bisnis Angkatan 2022 UNJ. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan untuk memulai bisnis digital. Kami beranggotakan yaitu saya sendiri atas nama Ahmad Syarif. Yang kedua ada Diva Faksya Ardana. Yang ketiga ada Divani Monaritonga. Keempat ada Zahwa Hailani Husna. Dan yang terakhir ada Zulfa Al-Rafi. Kemudian kami akan menjelaskan pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk memulai bisnis baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah kegagalan dalam membangun usaha. Berikut adalah informasi mengenai cara memulai bisnis atau usaha secara kecil-kecilan. Yang pertama adalah memastikan ide. Cara memulai usaha dari kecil yang pertama adalah memastikan ide bahwa ide yang kamu miliki bukan sekedar informasi dari produk-produk yang sudah ada, melainkan memiliki kejelasan dan benar-benar sudah dipahami. Jangan sampai menghabiskan waktu untuk memulai usaha yang sama sekali belum dikuasai bahkan dari ide dasarnya pun. Yang kedua adalah melakukan riset. Umumnya, seorang yang akan memulai bisnis kecil-kecilan sudah memiliki ide utamanya, namun belum berhasil menyeimbangkannya dengan realita. Jadi, penting untuk selalu mengecek dan melakukan riset untuk mengetahui apakah ide yang dimiliki memiliki potensi untuk sukses. Yang ketiga, membuat rencana. Membutuhkan rencana sebelum menjadikan ide bisa menjadi kenyataan. Sebuah ide yang tidak dilengkapi dengan perencanaan yang matang bisa berujung kegagalan, walau sudah dilakukan riset sebelumnya. Perencanaan bisnis atau bisnis plan merupakan sebuah gambaran yang akan membimbing bisnis dari fase startup hingga berkembang. Dan pastinya ini adalah sebuah keharusan bagi semua bisnis, tidak peduli apa jenis bisnisnya. Yang keempat adalah membuat rencana keuangan dan menentukan sistem keuangannya. Memulai bisnis kecil-kecilan memang tidak membutuhkan modal yang besar, tetapi tentu tetap membutuhkan modal awal dan kemampuan untuk mengatasi biaya operasionalnya sebelum bisa memperoleh keuntungan. Cobalah untuk membuat perencanaan keuangan sederhana yang mengestimasikan biaya-biaya yang Anda butuhkan. Bisnis kecil-kecilan akan berjalan dengan efektif saat ada sistem yang berlaku. Salah satunya adalah sistem keuangan atau sistem accounting. Sistem accounting dibutuhkan untuk membuat dan mengelola anggaran, menentukan harga, menyelaraskan bisnis, dan mengajukan pajak. Yang kelima adalah menentukan struktur bisnis. Bisnis kecil-kecilan bisa saja berupa mandiri, bermitra, atau berupa CV atau PT. Oleh karena itu, tentukan sejak awal seperti apa struktur bisnis yang diinginkan. Kemudian, lakukan reevaluasi dan ubah apabila memang kurang sesuai. Bergantung pada kompleksitas bisnisnya, biasanya disarankan untuk berdiskusi dengan tenaga ahli seperti pengacara atau konsultan bisnis untuk memastikan apakah sudah mengambil struktur bisnis yang tepat. Yang keenam adalah memilih dan mengajukan nama bisnis. Pastikan untuk memikirkan seluruh implikasi potensialnya sebelum memutuskan nama bisnis. Begitu menemukan nama bisnis, perlu dilakukan pengecekan ulang hak patennya. Apakah sudah ada bisnis dengan nama yang sama? Jika belum ada, maka bisa melakukan registrasi pengajuan nama bisnis. Pengajuan ini pun bergantung pada struktur bisnis yang dipilih. Apabila menggunakan website, jangan lupa registrasikan nama domain setelah menentukan nama bisnis, dan jangan lupa untuk menggunakan nama yang unik dan menarik. Yang ketujuh adalah memperoleh izin usaha. Setiap struktur bisnis memiliki prosedur pengajuan izin usahanya. Ini adalah kewajiban sebagai pebisnis untuk dapat memulai bisnis yang legal di Indonesia. Yang kedelapan adalah tentukan lokasi bisnis.
Lokasi merupakan salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi bisnis. Kenapa? Karena biasanya strategis tidaknya lokasi berpengaruh terhadap kelancaran bisnis. Hal ini kembali lagi kepada kondisi keuangan, sehingga lihat kembali mana kondisi yang memungkinkan dan menguntungkan bagi seorang pebisnis. Yang kesembilan adalah mempersiapkan tim. Apabila hendak merekrut pegawai, maka lakukanlah secepatnya. Tentukan saja apa posisi yang dibutuhkan dan seperti apa kualifikasi yang tepat untuk setiap jabatan tersebut. Apabila memilih untuk mencari pekerja paruh waktu, maka pertimbangkan juga job description-nya dan kualifikasinya. Jika merupakan pebisnis mandiri yang menjalankan bisnis sendirian, mungkin saja tidak perlu merekrut pegawai, tetapi usahakan agar tetap ada tim pendukung yang bisa menjadi mentor bisnis, bisa saja berupa keluarga atau kerabat. Dan yang terakhir adalah mempromosikan bisnis. Tidak peduli seberapa bagus produk atau jasa yang ditawarkan, bisnis akan gagal jika konsumen tidak mengenal atau mengetahui produk atau jasa tersebut. Disinilah pentingnya sebuah pemasaran atau promosi, di mana sebagai pebisnis harus memulai menarik untuk minat konsumen dan klien. Buatlah sebuah perencanaan pemasaran, kemudian lihat dan pelajari bagaimana bisnis sejenisnya menjalani pemasarannya. Baik, perkenalkan saya Diva Fasyardana akan menjelaskan jenis badan hukum bisnis. Secara sederhana, badan hukum usaha adalah organisasi yang dibuat oleh individu atau beberapa individu untuk menjalankan bisnis, terlibat dalam perdagangan atau mengambil bagian dalam kegiatan serupa. Sejenis badan hukum usaha ini nantinya akan menentukan struktur organisasi bagaimana perusahaan itu akan berjalan. Jenis badan hukum bisnis yang pertama itu ada kepemilikan tunggal. Kepemilikan tunggal adalah jenis badan hukum usaha yang paling sederhana. Jenis badan hukum usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh individu ini tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan bisnis. Tidak perlu mendaftarkan kepemilikan tunggal dengan negara, tapi mungkin kita memerlukan lisensi atau izin bisnis lokal tergantung pada industri yang dijalankan. Kelebihan kepemilikan tunggal yaitu yang pertama ada mudah untuk memulai. Yang kedua, tidak ada formalitas perusahaan atau persyaratan dokumen seperti notulen rapat, anggaran rumah tangga. Yang ketiga, ada bisa mengurangi sebagian besar kerugian bisnis pada pengembalian pajak pribadi. Dan yang terakhir, pengajuan pajak mudah, cukup isi dan lampirkan jadwal silaba atau rugi dari bisnis ke pengembalian pajak penghasilan pribadi. Lalu kepemilikan tunggal juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama ada secara pribadi bertanggung jawab atas semua utang dan kewajiban bisnis. Yang kedua, seseorang memenangkan gugatan terhadap bisnis, Anda dapat mengambil aset pribadi. Yang keempat, tidak ada pemisahan nyata antara Anda dan bisnis, jadi lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman bisnis atau mendapatkan investor. Yang keempat, lebih sulit untuk membangun kredit bisnis tanpa badan usaha yang terdaftar. Oke, selanjutnya ada kemitraan umum. Kemitraan umum adalah asosiasi antara dua orang atau lebih dalam bisnis untuk mencari keuntungan. Kemitraan memiliki kesamaan dengan kepemilikan tunggal. Bedanya adalah hanya bisnis tersebut memiliki dua atau lebih pemilik. Dalam kemitraan umum, semua mitra secara aktif mengelola bisnis dan berbagi keuntungan dan kerugian. Perjanjian kemitraan menetapkan persyaratan kemitraan dengan memformalkan aturan termasuk pembagian untung rugi, persentase kepemilikan, persyaratan pembubaran, dan hak pengelolaan di antara banyak hal lainnya. Kemitraan umum juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu mudah untuk memulai. Kedua, tidak perlu menanggung semua kerugian bisnis sendiri karena mitra membagi keuntungan dan kerugian. Dan yang ketiga, pemilik dapat mengurangi sebagian besar kerugian bisnis pada pengembalian pajak pribadi. Nah, kelemahannya yaitu setiap pemilik secara pribadi bertanggung jawab atas utang bisnis dan kewajiban lainnya. Lalu setiap mitra mungkin secara pribadi bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku lalai mitra lain. Dan yang ketiga itu perselisihan di antara mitra dapat melengsarkan bisnis.
Yang keempat, lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman bisnis, mendapatkan klien besar, dan membangun kredit bisnis tanpa badan usaha yang terdaftar. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau LCC, hibrida antara korporasi, kemitraan umum, dan kepemilikan tunggal. Pemilik LCC disebut anggota, mencakup individu, perusahaan, LCC lain, dan entitas asing. LCC menawarkan perlindungan kewajiban terbatas, tapi juga memiliki lebih sedikit dokumen dan persyaratan berkelanjutan, menyerupai kemitraan tunggal. Selanjutnya juga ada persekutuan terbatas atau LP. LP adalah badan usaha yang terdaftar untuk membentuk kemitraan terbatas, harus mengajukan dokumen ke negara. Dalam LP ada dua jenis mitra, mereka yang mengoperasikan dan bertanggung jawab atas bisnis. Sedangkan yang bertindak sebagai investor disebut mitra terbatas, terkadang disebut mitra diam. Mitra terbatas tidak memiliki kendali atas operasi bisnis dan memiliki lebih sedikit kewajiban. Investor dalam bisa juga membayar pajak lebih sedikit karena mereka memiliki peran yang lebih tangensial di perusahaan. Selanjutnya ada korporasi C dan korporasi S. Korporasi C adalah jenis badan hukum usaha independen yang berdiri terpisah dari pemilik perusahaan. Pemegang saham atau pemilik, dewan direksi, dan pejabat memiliki kendali atas korporasi. Meskipun satu orang di C Corps dapat memenuhi sebuah peran ini, dengan jenis badan usaha ini masih banyak lagi peraturan dan undang-undang perpajakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada korporasi S. Korporasi S mempertahankan kewajiban terbatas yang menyertai korporasi C. Tapi ini adalah entitas pass-through untuk tujuan pajak. Kelebihan korporasi S yaitu tidak ada pajak perusahaan dan tidak ada pajak berganda. Jadi pemerintah mengenakan pajak seperti kepemilikan tunggal atau kemitraan. Lalu kekurangan korporasi S itu seperti korporasi C. Di korporasi S lebih mahal untuk dibuat daripada kepemilikan perseorangan dan kemitraan. Ada lebih banyak batasan untuk menerbitkan saham dengan Korps S daripada Korps C. Lalu juga kekurangan korporasi S yang terakhir yaitu harus mematuhi formalitas perusahaan seperti membuat peraturan dan mengadakan rapat dewan dan pemegang saham. Sekian penjelasan jenis badan hukum bisnis dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai risiko bisnis. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai jenis-jenis risiko bisnis, ada baiknya kita itu harus tahu terlebih dulu apa itu risiko bisnis. Secara umum, konsep risiko itu selalu dikaitkan dengan konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian, sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pebisnis. Namun sebaliknya, jika konsekuensi ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai risiko, namun dianggap sebagai keuntungan. Terus apa sih motivasi yang menjadi dasar bagi para pebisnis itu berani mengambil risiko? Ada beberapa alasan yang mendorong pebisnis untuk mengambil risiko. Salah satunya adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian yang sepadan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Umumnya, ketika seorang pebisnis melakukan kegiatan yang berisiko dengan motivasi keuntungan, biasanya ia akan mengkalkulasi terlebih dahulu besar risiko yang akan dihadapi. Nah, berdasarkan kalkulasi tersebut, ia bisa menetapkan target keuntungan yang diinginkan. Selain itu, ada juga pebisnis yang mengambil risiko karena terpaksa. Misalnya, mengambil risiko karena kondisi yang sudah sangat mendesak, di mana pebisnis mengambil risiko ini karena jika tidak diambil, maka kemungkinan terjadi hal yang lebih buruk itu akan lebih besar. Nah, sekarang kita akan bahas nih jenis-jenis risiko bisnis. Risiko bisnis itu ada 6. Yang pertama adalah market risk atau risiko pasar, di mana risiko pasar ini diakibatkan karena perubahan dalam pasar secara makro, di mana banyak pebisnis biasanya itu tidak mampu membendung risiko ini. Contohnya gimana? Misalkan kita menjalankan bisnis kopi kekinian dan kita punya menu namanya kopi gula aren. Nah, kopi gula aren ini lagi tren, namun tiba-tiba keluar tren baru namanya kopi regal. Padahal kita udah beli banyak bahan untuk kopi gula aren. Nah, hal inilah yang merugikan Anda, di mana Anda memiliki stok bahan yang tinggi namun tidak lagi dibutuhkan. Risiko yang kedua adalah risiko strategi.
Risiko ini sangat berkaitan bagaimana perusahaan mengatur strategi mereka dalam menjalankan bisnis, di mana terjadi risiko atau ketidakpastian akibat dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis. Contohnya gimana nih? Misalnya perusahaan ponsel Nokia, yang dulu kan sempat tren nih di segala kalangan. Namun ketika datang sistem operasi terbaru yang namanya Android, Nokia justru tetap menggunakan sistem operasi mereka dan mengalami kerugian besar karena konsumen lebih memilih untuk menggunakan Android. Yang ketiga, ada risiko kredit atau credit risk, di mana risiko ini berlaku bagi mereka yang menjalankan bisnis dengan sistem pembayaran kredit seperti perusahaan pembiayaan, di mana Anda harus memahami risiko konsumen yang tidak membayar hingga lunas setelah barang dikirim. Mungkin saja konsumen Anda ini kabur, bangkrut, meninggal dunia, dan sebagainya. Nah, untuk menghindari risiko kredit seperti ini, kita sebagai pebisnis harus mampu melakukan analisa terhadap debitur atau calon konsumen kita. Bagaimana kinerja perusahaan itu, bagaimana karakter pemiliknya, kemampuannya untuk membayar, dan sebagainya. Risiko yang keempat adalah risiko operasional atau operational risk. Risiko ini biasanya akan lebih mengarah pada suatu kegagalan dalam mengelola perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti server error, human error, maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan yang tidak efisien. Contohnya gimana? Misalkan perusahaan Anda melakukan rekrutmen untuk bidang business development sebanyak 5 orang. Namun dari 5 orang ini sebenarnya hanya dengan 3 orang aja udah cukup. Tentunya ini dapat merugikan perusahaan dari segi materi dan waktu, di mana perusahaan perlu memberikan gaji bagi karyawan tersebut dan perusahaan juga meluangkan waktu yang cukup lama melalui proses rekrutmen. Yang kelima, ada financial risk atau risiko finansial. Risiko ini biasanya akan berdampak kepada finansial perusahaan dan mengacu secara khusus terhadap arus kas masuk dan keluar yang memungkinkan terjadinya kerugian finansial perusahaan. Sebagai contoh, misalnya, ketika perusahaan Anda memiliki banyak hutang dan Anda harus melunasinya dalam jangka pendek. Hal ini akan berpengaruh ke dalam arus kas perusahaan karena hutang ini perlu didahulukan untuk dibayar, terlebih jika bunganya tinggi. Nah, gimana solusinya? Perusahaan harus menghindari hutang apabila bukan untuk keperluan mendesak. Kemudian, perusahaan juga harus membuat sistem jual beli dengan ketentuan yang lebih aman. Misalnya, pelunasan pembayaran hanya sebesar 5% dari total biaya tagihan dan diatur mengenai denda bagi klien yang terlambat melakukan pembayaran. Risiko yang terakhir atau yang keenam adalah legal and compliance risk. Risiko legal biasanya timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain karena adanya pelanggaran hukum. Misalnya, terjadi pelanggaran hak cipta, mengingkari kesepakatan yang telah tertulis dalam kontrak, kemudian tidak mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku, dan lain sebagainya. Untuk menghindari risiko legal dan kepatuhan ini, Anda harus membuat kontrak dan memahami isi dalam kontrak dengan benar dan jelas sebelum melakukan tanda tangan kontrak. Selain itu, risiko kepatuhan juga berkaitan erat dengan risiko legal, di mana risiko ini timbul karena adanya ketidakmampuan dalam memenuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Misalnya, pelanggaran di bidang ketenagakerjaan seperti pemberian gaji di bawah UMR, tidak membayar pajak, atau tidak memiliki izin usaha dalam menjalankan bisnis. Nah, jika Anda melakukan pelanggaran ini, Anda dapat dikenakan sanksi bermacam-macam seperti teguran, denda, bahkan pembekuan kegiatan usaha. Karena itu, penting untuk para pebisnis untuk memahami risiko legal dan kepatuhan supaya dapat Anda hindari di masa depan. Di mana risiko legal dan kepatuhan ini bukan lagi kerugian materi, namun kerugian yang bisa menyebabkan bisnis Anda dipaksa untuk tutup dan tidak beroperasi kembali. Selain itu, jika mengabaikan pembuatan kontrak, Anda mungkin saja mengalami kerugian ketika klien Anda tidak memenuhi kewajibannya. Anda tidak memiliki dasar untuk mengajukan klaim ganti kerugian kepada klien karena tidak pernah ada kontrak yang dibuat antara Anda dan klien. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang memilih cara untuk memulai bisnis kecil. Sebenarnya pemaparan materi ini agak sedikit mirip tentang apa yang telah dijelaskan oleh teman saya di awal, yaitu tentang memulai proses bisnis kecil. Namun, di bagian yang saya akan jelaskan saat ini itu tidak terlalu spesifik seperti apa yang telah dijelaskan oleh teman saya. Dan saya akan menjelaskan secara umum poin-poinnya. Dan cara yang paling tepat untuk memulai bisnis kecil yaitu dengan poin yang pertama, yaitu membuat ide bisnis yang cemerlang dan orisinil.
dan pastinya berbeda dengan bisnis orang lain. Ide bisnis yang cemerlang dan orisinil dapat muncul dari mana saja. Ide-ide liar di dalam pemikiran seseorang dapat dijadikan peluang bisnis, walau terkadang ide tersebut tidak terlalu masuk akal untuk diaplikasikan, diimplementasikan, dan diterapkan secara nyata. Pastinya dengan ide yang orisinil ataupun asli dan otentik, itu akan menimbulkan ketertarikan bagi orang lain yang melihat bisnis kecil seseorang. Baik itu usaha jual-jualan kecil-kecilan, seperti kue-kue yang unik, warna-warni, dan lain-lain. Misalnya, poin yang kedua yaitu pastikan target pasar dan persaingan bisnis yang dilakukan. Memastikan target pasar adalah hal yang penting dalam bisnis, baik bisnis besar maupun bisnis usaha kecil. Karena dengan target pasar yang sesuai dan bersaing dengan bisnis lainnya, itu dapat meningkatkan serta menciptakan keuntungan yang baik bagi bisnis sendiri, dan baik itu dengan orang lain juga. Yang poin ketiga yaitu mencari investor dengan membuat proposal bisnis yang meyakinkan dan menarik. Sebenarnya ini tidak terlalu diperhatikan untuk bisnis kecil, tapi jikalau bisa diniatkan sejak awal dengan membuat proposal bisnis yang menarik, siapa tahu bisnis kecil yang dikembangkan bisa terbuka lebar untuk menyebar kemana-mana, dan akhirnya bisa sukses kan? Seperti itu. Dan masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu membuat pemetaan pemikiran tentang peluang hebat yang bisa terjadi jika bisnis tersebut dikembangkan. Hal ini tentunya sangat penting, karena dengan pemetaan pemikiran, hal-hal dan apa hal yang akan terjadi di masa depan, maka akan membuat pembisnis akan selalu termotivasi agar bisnis yang dilakukan itu bisa lancar dan khususnya bisa sukses sesuai dengan pemetaan pemikiran, dan berandai-andai peluang apa yang akan terjadi di masa depan jika bisnis yang dikembangkan itu sukses dan maju. Yang kelima, sebenarnya poin yang kelima ini seharusnya ditaruh di awal. Namun dikarenakan materi yang saya jelaskan ini bukanlah sebuah proses langkah-langkah dari 1, 2, 3, tidak, dan hanya tentang poin-poin penting saja, yaitu yang kelima, menentukan nama dan lokasi bisnis. Menentukan lokasi dan nama ini tentunya sangat penting dilakukan. Seperti yang dilakukan setiap pelaku bisnis, pastinya harus ada nama yang orisinil dan asli serta tidak plagiat dari nama bisnis lainnya. Lokasi bisnis juga sangat penting untuk ditentukan, karena harus sesuai dengan target pasar yang dituju dan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan target pasar yang dituju tadi. Yang keenam yaitu ada membuat izin usaha sebaik mungkin. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Mondi menerangkan bahwasannya manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Schuller dan Jackson mengartikan sumber daya manusia adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam istilah manajemen, SDM mengandung arti bahwasannya karyawan yang ada di dalam perusahaan sehingga kita harus dipelihara dan dipenuhi dengan baik. Tujuan-tujuan manajemen SDM. Dalam manajemen SDM terdapat beberapa tujuan, yaitu tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Dan berakhirlah presentasi serta pemaparan materi dari kelompok 3 untuk mata kuliah pengantar bisnis digital kali ini. Saya dan segenap sekelompok 3 pengantar bisnis digital mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan maafkan apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan. Terima kasih.